Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat Nasid tercinta. Alhamdulillah kita jumpa kembali di episode kali ini. Kita akan bincang-bincang dengan pionir Nasid Haruki. Dia adalah Izzatul Islam. Banyak hal yang begitu mengesankan ketika kami berinteraksi dengan Izzatul Islam selama perjalanan mengembangkan Nasid di Indonesia. Banyak hal yang membuat ruhiyah kita bisa naik semangat sekali. Itu adalah Izzatul Islam. Teman-teman semua, alhamdulillah hadir bersama kita Bang Afan Riyadi. Beliau adalah dedengkot Nasid Haruki di Indonesia yang lumayan banyak menelurkan lagu-lagu yang penuh semangat. Kita akan bincang-bincang dengan beliau. Dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Menolong di gelap kelam, tiada pelita penyinar terang. Penunjuk jalan kini membungkam, lalu kapankah fajar kan datang? Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Mengapa kau patahkan pedangmu, hingga musuh mampu membobol bentengmu? Menyerah, menindas dan menyiksa, dan kita hanya diam sekadar terpana. Kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Bangkitkan negeri, lahirkan generasi pemuda harapan, tumbangkan kezaliman. Bangkitkan negeri, lahirkan generasi pemuda harapan, tumbangkan kezaliman. Wajah dunia Islam kini memburam, cerahkan dengan darahmu. Panji Islam telah lama terkulai, menanti bangkit kepalmu. Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran abadi. Di
Di mana jiwa pasukan badan berani menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana jiwa pasukan berani terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan berani menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana jiwa pasukan berani. Assalamualaikum Bang Afwan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bang Lukman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang Afwan. Izzatul Islam, mantap. teman seperjalanan dalam mengembangkan nasid di Indonesia dari awal-awal banget ketika nasid masih minim peminat, Bang ya. Masih baru kita berdua doang. Nasid berdua doang. Baru Isnada sama Isis doang. Baru Isnada Isis saja, kemudian juga. Tapi waktu itu, ini sekaligus sharing buat teman-teman semua yang hadir di zaman kekinian. Nasid waktu itu begitu digandrungi. Ada konser-konser yang sangat besar yang dibuat oleh teman-teman kita untuk pergelaran nasid. Dan alhamdulillah audiensnya luar biasa, maafan ya. Yep, itu betul. Adalah zaman-zaman kemasan nasid. Dan Izzatul Islam pun demikian, dan ternyata alhamdulillah Izzatul Islam sampai sekarang masih menyenandungkan nasid awalun, nasid yang benar-benar masih murni, nasid murni. Ya, saya juga kagum Bang Afwan, ternyata perjalanan Izzatul Islam sekian puluh tahun dengan mempertahankan eksistensi nasid semangat, nasid haroki jadi sampai sekarang masih digandrungi. Dulu senada awal-awal ketika kita mulai mengelebarkan sayap, bukan lepas dari haroki, kita melebarkan sayap ke jenis yang lain, ada yang lain, karena kami beranggapan ini kayaknya perlu dikembangkan untuk diperdengarkan ke teman-teman kita yang lain gitu, masyarakat umum. Iya, betul. Dan mungkin di situ kali peran kita secara otomatis terpisah, Bang Afwan ya. Bang Afwan tetap ada di haroki, kami nyebrang sebentar keluar gitu, terus sama-sama menyelundupkan nasid. Dan alhamdulillah perkembangannya nasid sekarang banyak diminati oleh generasi sekarang, Bang Afwan. Alhamdulillah. Sekilas info dari Bang, saya paham mengenai Izzatul Islam. Ceritain dong Bang Afwan, gimana sih perjalanan Izzatul Islam begitu konsisten untuk mengembangkan nasid haroki, Bang? Ya, senang banget ya sebelumnya ya bisa ngobrol sama Bang Lukman ya. Kita terakhir ketemu kapan ya, Bang ya? Mungkin pas itu ya, almarhum Bang Aal ya wafat ya. Kita ketemu terakhir. Tapi kan itu di rumah Bang Aal resmi ya. Nggak resmi, dan ya sedih lah ya karena ada ditinggal salah satu sahabat kita, saudara kita. Soal Izzatul Islam tuh kita berdiri tahun 94 Bang. Jadi sudah 26 tahun ya. 26 tahun. Dan kita nih kan sama-sama ya, kalau Bang Lukman dari FISIP, dari sastra ya. Sekarang FIB ya namanya ya, ilmu budaya. Kalau kami dari MIPA, jadi sama-sama UI nih. Cuma yang satu sosial, satu anak IPA gitu, anak IPA lah, anak IPA main IPS gitu. Yang satu pecicilan ikut organisasi, yang satu ikut masuk ke lab gitu, laboratorium. Iya. Benar. Jadi memang akhirnya kita juga memahami bahwa memang gaya anak basic science itu kan nggak ketemu orang ya, kita ketemunya hitam putih ya. Anak MIPA itu kan hitam putih aja gitu. Kalau nggak 01 itu istilahnya, kalau di bilangan biner ya, biner kan 01. Kalau nggak 0 ya 1 udah gitu ya. Makanya ke bawah tuh dalam nasyid di awal-awal kita tuh ya, nasyid tuh harusnya begini loh gitu. Kalau senada mungkin sering ketemu orang karena memang ilmu-ilmu humaniora gitu kan, jadi ya harusnya ada perkembangan baru. Dakwah tuh kan harus begitu, ketemu orang dan sebagainya. Itu betul, bagus banget. Saya bersyukur sekali ya, karena dengan begini kita jadi punya nasyid tuh di Indonesia punya patron yang asik gitu. Di satu sisi ada Isis dengan sebagai jangkarnya gitu, nasyid tuh kayak gini gitu ya, awalnya tuh begini. Satu sisi ada senada yang kemudian bisa masuk ke banyak orang, bisa masuk ke banyak wilayah, bisa ketemu lini-lini yang nggak bisa ditemui oleh Izzatul Islam gitu kan. Ibarat pohon Bang ya.
Izatul Islam tuh batangnya, dari akar batang nada. Akarnya ya. Karena bercabang-cabang, ranting-ranting melebarkan ke sana sini. Iya. Sampai buah-buahnya itu kan senada tuh. Buahnya kita nikmati bersama, Bang. Buahnya kita nikmati bersama. Ya, lanjut, Bang. Iya. Ya akhirnya kan banyak sekali ya tim nasyid yang mau nggak mau mereka tuh harus mengakui senada itu sebagai ini mereka gitu, apa namanya, influencer mereka gitu. Jadi mereka tuh terinspirasi langsung oleh senada kan, seperti dari Nupla kan yang di Bandung, kemudian banyak ya. Sekarang masih ada tuh gradasi Justice Voice, itu kan Justice Voice itu malah dulunya ISIS tuh. Cuma pas mereka bikin album jadi kayak senada. Iya. Saya ketemu mereka memilih situ ya. Iya, dulu JV pertama kali itu ISIS banget gitu, gayanya haroki gitu kan. Makanya namanya kan Justice Voice gitu ya, suara keadilan gitu. Terus tapi pas mereka bikin album, albumnya jadi kayak gini, beda banget gitu dengan apa yang kita ketemuin pertama. Ya bagus sih, artinya saya senang ya akhirnya jadi memang dalam sejarah nasyid di Indonesia tuh jadi warnanya tuh beragam tapi tidak melupakan bahwa ada patron di sini gitu. Itu yang saya senang banget tuh dengan peran dari Izatul Islam dan juga senada dalam hal ini. Jadi nyombong dikit Bang Narsis. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Memang di Nasyid in Progress ada forum narsis, forum narsis Bang. Jadi silakan aja membanggakan kita sama-sama. Tapi gini Bang, saya juga menyayangkan nih. Nasyid haroki itu kan potensinya luar biasa. Buktinya Izatul Islam, Satul Haroka, Rumah itu luar biasa fans base-nya Bang. Iya, betul. Tapi perkembangan aliran generasi yang anggaplah followernya gitu ya, yang generasi berikutnya kenapa jarang mengambil konsep haroki seperti Izatul Islam dan lain. Benar nggak saya nyebutnya haroki ya? Iya, ya omongan orang sih ya, nyebutnya haroki ya. Saya nggak tahu juga siapa yang memberi label pertama kali, tapi oke lah. Untuk mempermudah ya untuk memudahkan aja pengistilahan. Kenapa sih Bang itu Bang? Kenapa Bang ya? Apa karena mereka merasa bahwa nasyid haroki itu kurang bisa mengaktualisasi diri, bahkan tinggal bagaimana kemasan kita aja, dan ternyata kan tadi saya bilang fanbase-nya sangat kuat. Bisa bilang mungkin antara senada dengan ISIS lebih kuat ISIS mana-mana. Tapi ya itu nggak tahu juga. Belum pernah kita ukur sih. Belum pernah diukur ya. Gimana Bang? Kira-kira pendapatnya Bang? Ya, memang di satu sisi nasyid haroki itu sangat segmented ya, segmented betul gitu. Jadi memang dia kalau orang nggak kebayang, misalnya ambil contoh ya, kalau ada orang walimah kemudian dibawakan nasyid haroki gitu, nggak kebayang lah gitu. Itu baru satu sisi kan. Sementara kan nasyid sekarang banyak kan di walimah gitu. Undangan buat ISIS ada kan walimahan? Ada. Berarti kan masih terbuka peluang. Tapi memang kebanyakan memang yang nikah fans ISIS terus ngundang kita gitu. Oh gitu ya. bukan orang umum. Atau mungkin bapaknya fans ISIS gitu yang kayak gitu-gitu. Ya artinya nasyid haroki itu segmented banget ya. Kalau dalam musik umum mungkin anggaplah kayak anak metal gitu ya. Jadi musik secara umum, kemudian ada rock yang lebih mengkerucut, ada lagi lebih kecil lagi skupnya metal. Tapi memang kemudian dari situ di kolam kecil itulah kita bisa dapat banyak ikan misalnya gitu kalau dalam bahasa ekonominya ya. Memang orang-orang yang ada di dalam komunitas nasyid haroki ini sangat kuat banget gitu. Kita tuh kalau manggung ya, konser sendiri, artinya bukan diundang oleh pihak lain gitu. Sama itu. Jadi kita bikin sendiri, isi sendiri, itu nggak pernah kurang dari 500 orang tuh datang tuh. Jadi memang secara bisnis, bahkan terakhir kemarin kan kita bikin konser di Bumi Wiyata ya, ada 2 sesi konser perak ya, 25 tahun Izatul Islam. Itu yang manggung ISIS doang gitu, nggak ada yang lain. Itu 9.000 orang datang. Itu ramai tuh Bang. Jadi adat gitu. Saya dengar juga, jadi mereka sampai nge-share itu, Izatul Islam bikin konser. Karena pertama bagi mereka ya melepas kerinduan untuk menyaksikan lagu nasyid haroki. Itu pertama. Betul. Yang kedua ada keinginan, nostalgia mereka untuk kembali berkumpul. Zaman muda. Seperti dulu lagi ketika mendengarkan nasyid haroki itu. Seperti itu, dan ketika memang tadi fanspace dari Izatul Islam udah sangat kuat, jadi lumayan. Itu menurut saya sangat bagus. Tinggal teman-teman aja generasi berikutnya sekaligus ini nih menghimbau buat teman-teman bisa ngikutin semua, ya. Iya.
bawa nasid. Nah itu tadi tuh menjawab pertanyaan pertama Bang Lukman tadi tuh. Memang kemudian kenapa kok nggak banyak yang bermain di genre ini gitu? Karena memang sebenarnya dari sisi teknis itu nggak begitu, secara teknis sebenarnya nggak begitu susah ya. Tapi soul-nya itu kadang nggak dapat Bang. Nasyid Tarok itu harus dibawakan dengan soul yang kuat gitu. Jadi kalau biasa membawakan nasyid pop gitu ya, kemudian diminta bawakan nasyid Tarok itu suka gagal gitu. Ya anggaplah kayak misalnya, ambil contoh Glenn Fredly nyanyi lagu rock gitu kan juga nggak gampang gitu ya, mungkin nggak dapet gitu ya. Ya semacam gitulah. Nah karena memang kebanyakan penggiat nasyid ini influence-nya dari senada gitu. Jadi mungkin agak susah gitu masuk ke genre karaoke gini mungkin. Gini kalau pendapat saya gini, memang generasi sekarang adalah generasi anak-anak yang pengen mendapatkan pengakuan, aktualisasi diri, pengen bereksperimen gitu loh. Pengen keren dalam bahasa tanda kutip ya gitu ya. Sehingga mereka mengambil satu konsep yang memang lagi tren gitu bahasanya ya, karena kan itu kan gaya anak muda tren, padahal apa namanya, kalau arah ke sana ya seperti itu, dan ternyata memang itu yang diinginkan sama teman-teman semua, sehingga hampir mayoritas para pelaku nasyid yang generasi baru ini mengambil gaya aliran yang memang kontemporer bahasanya Bang. Kontemporer. Betul. Jadi cara nggak apa-apa sih, bagus-bagus saja. Bagus. Itu kan sebenarnya bagian dari menyampaikan dakwah. Kontemporer dan tergantung bahasa kaumnya istilahnya gitu ya. Betul, bahasa kaumnya. Dan alhamdulillah, kalau sayang memang tidak ada satu kajian atau analisa mengumpulkan data sebenarnya jumlah nasyid sendiri, bunsyid yang ada di Indonesia itu berapa sih gitu. Kalau kita hitung, sebenarnya sih sederhana, hitung aja berapa jumlah kampus, berapa jumlah jurusan, berapa jumlah sekolah pesantren gitu. Karena rata-rata di sekolah pesantren ada tuh apa namanya, ada tim nasyidnya kadang ya gitu. Kalau dulu waktu zaman kita kan Bang ya, gak cuma kampus tapi jurusan pasti ada. Atau 3 kelompok nasyid gitu loh. Dan betul. Kalau sekarang gimana di kampus ya? Nggak tahu ya. Sekarang tuh setelah kita tuh kayaknya jarang ada tim nasyid dengan yang berbasis kampus ya. Kalau dulu kan kita basis kampus kan, anak MIPA jadi bikin ISIS gitu. Senada dari anak FISIP sama dari sastra. Setelah itu kayaknya nggak ada ya. Kayaknya anak mana ya? Kan di Bandung Unpad. Iya, Unpad kan ada Mupla gitu. IPB dulu ada apa sih namanya, saya lupa tuh, Iman dan teman-teman itu. Itu ada gitu. Sekarang jarang. Dulu Sorop-Soran juga kampus juga kan, anak UMM ya. Muhammadiyah Malang sama Brawijaya kalau nggak salah. Sekarang ya munculnya dari pertemanan kayaknya. Betul. Tim nasyid atau dari kadang malah bahkan project gitu. Jadi mereka bikin project, tapi ya nggak long term ya. Kalau project kayak kelar atau mungkin project kayak lama-lama nggak asik, mereka bubar sendiri gitu. Ya memang, ya itulah kenapa nasyid masih bisa bertahan sampai sekarang. Diawali mungkin dengan komitmen Bang. Iya betul. Ada tujuan mulia yang memang kita capai. Iya betul. Nada aja mungkin tahunan. Nada udah berapa tahun Bang ya? Dari tahun 91-an Bang. Mungkin bisa 90-an lah, tepatnya 90 di awalnya lahir, tapi mulai 30 tahun 91 luar biasa. 10 tahun. Nah, satu ini Senada 9 tahunan tuh Bang, itu nggak dibayar. Ongkos sendiri, berangkat sendiri, bener. nyanyi sendiri, ngasih sendiri, tepuk tangan sendiri. Sampai akhirnya baru betul. Ada seorang profesional. Ini mungkin bisa dibilang Senada adalah pionir nasyid yang dihonor, yang dibayar. Ya benar. Jadi ada waktu itu almarhum Ustaz Asmara itu ngasih ke kita, Senada, nih saya bayar sebagai bentuk profesionalisme. Jangan Ustaz, ini nggak ikhlas. Antum kalau nggak nerima itu namanya bukan ikhlas. Ikhlas justru menerima apa yang udah antum kerjakan, terima begitu.
Dari situ mulailah kita minta honor. Enggak. Enggak. Bisa. Ya dari situ itu mulai semangat. Oh nyata, oh iya benar. Memang bahwa setiap perjuangan itu butuh pengorbanan. Setiap pengorbanan betul. Pasti butuh sesuatu itu. Butuh sesuatu yang mudah-mudahan dengan apresiasi ini itu bisa semakin menguatkan kita. Dan alhamdulillah Bang, alhamdulillah itu kan akhir-akhirnya, tapi seperjalanan lama itu, tapi kita tetap setelah itu kan tetap sampai sekarang pun komitmen tetap ada gitu. Ketika ditanya berapa insya Allah buat apa, billahi ta'ala gitu loh. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nah kayak gitu, itu adalah masalah tujuan mulia yang harus ditanamkan sama teman-teman. Jangan pernah berpikir ketika mereka bernasib mereka pengen ngetop. Iya. Anggaplah jangan itu. Nasib adalah, kalau ngetop pun itu adalah bonus. Ya betul. Dapat honor. Dulu kan kita juga nggak kebayang bakal kayak begini ya. Atau Senada pernah sampai berapa 100.000 kopi waktu itu ya yang salawat. Oh double platinum Bang, kita mungkin double platinum 200.000. Awal-awal nasid awal the presentation itu bisa dibilang nasid pertama di Indonesia, kaset pertama yang dijual secara komersil ya kepada publik. Iya, betul. Publik itu nasid the presentation. Itu adalah cikal bakal nasi-nasi berikutnya. Itu terjual mungkin bisa dibilang 50.000 pada saat itu Bang ya. Iya. 50.000. Iya, betul. Dahsyat. Karena kita nggak pakai label, kita jalur ukhuwah. Jadi teman-teman yang yang jualan lewat pasar-pasar, bazar segala macam, ketika pameran dan lain-lain, ya ternyata alhamdulillah dampaknya juga bisa. Dari liko-liko tuh, temenannya satu liko jualan tuh. Aneh beli dari teman liko aneh. Ya kan, kayak gitu kan. Jadi itu benar-benar membuat orang tuh heboh karena aduh tim Nasid udah kaset ada kaset kayak begini Indonesia gitu. Begitu ketika Nasid Izatul Islam muncul pun sampai sekarang nih Bang, konser gitu. Itu membuat mereka tuh sangat tergugah, dan itu yang kami ingin pertahankan supaya generasi sekarang juga efek wow-nya itu sampai sekarang juga masih terasa ketika mereka bikin sesuatu. Wah, mereka bikin ini. Nah, itu Bang. Betul. Cakep itu. Betul. Bang Ovan, kembali ke pertanyaan mengenai fanbase. Saya jujur kagum banget sama basis fans dari Izatul Islam. Makasih. Nah, pengen tanya nih, mudah-mudahan bisa menjadi menginspirasi kami juga. Apa sih kiat-kiat Izatul Islam dalam menghandle atau menangani fansnya sehingga mereka tuh cukup fanatik gitu loh. Bisa dibilang ada Senada di samping kanan, Izatul Islam sebelah kiri, Senada dicuekin tuh mereka tuh. Enggak juga lah. Nah, ya karena saking kuatnya fanatik mereka tuh. Mau tanya aja sih Bang, kira-kira gimana sih Bang? Apa kiat-kiatnya? Atau masalah komitmen? Sebenarnya sebenarnya ini ya faktor, kita diuntungkan faktor sejarah ya. Jadi dulu sebenarnya Senada pertama kali juga loh bikin konser sendiri kan, tahun 95 saya ingat tuh di Erasmus Swiss. Erasmus itu sampai masuk di sampai Tempo. tiga sesi kan? 3 sesi tuh. Iya, sampai 3 kali. Sampai masuk koran Tempo, majalah Tempo waktu itu luar biasa. Iya, saya baca tuh. Hebat Senada gitu Bang kan. Afwan ketimbang saya ya. Nggak, terus kan tahun 96 kita bikin bareng-bareng tuh yang di Erasmus juga kan. Yang ada suara persaudaraan dan sebagainya. Jadi emang kemudian dari situ kemudian kita bareng lagi di tim gitu. Jadi bertiga aja kan, kita Senada sama Senada sama suara persaudaraan. Itu masuk koran Kompas waktu itu yang nulis juga Tejo. Jadi masih ya waktu itu lagi begitu. Kak Izis tuh mencoba untuk melanjutkan tradisi itu gitu. Jadi kita bikin konser terus yuk gitu kan. Jadi album harus bikin terus, kemudian konser harus bikin terus. Jadi karya tuh continue terus gitu. Dulu kita komitmennya setiap tahun bikin album. Itu nggak kejar sih, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita udah punya 15 Bang, 15 album. Jadi mungkin paling banyak kali se-Indonesia kali ya. 15, tapi itu kita semua sendiri ya, nggak pernah ada label yang lain-lain gitu. Kemudian
Itu kita bikin album banyak, kemudian kita bikin konser. Kita konser kan yang terbesar tahun 2005 tuh di tenis indoor, kita pernah buat juga. Nah dari situ kemudian orang kan sedikit-sedikit tuh jadi terngiang gitu kan, oh Izis, oh dia bikin konser. Sehebat apa sih Izis kok bisa bikin konser terus mereka datang gitu, oh ya begini gitu. Lompat-lompat gitu kan, semangat sama teman-temannya bareng gitu kan. Nah itu yang mungkin kemudian jadi ada rasa kerinduan lagi ketika mereka udah dewasa gitu. Iya kangen sama si ini nonton Izis bareng, lompat-lompat bareng gitu. Nah ketika kita bikin lagi tuh mereka datang lagi gitu. Sebenarnya terus terang kalau saya pribadi sih merasa kita agak terlambat Bang. Izis tuh agak terlambat dalam mengelola fans ya. Jadi sempat kita tuh miss lah, ada sekitar 8 tahunan tuh fans base kita tuh nggak kita apa-apain gitu. Jadi ya kita nggak bikin karya, kita nggak bikin apa-apa gitu. Tapi ya alhamdulillah sih ketika kita ketok lagi, mereka balik lagi gitu, senang lagi, ingat lagi dengan Haroki, dengan Izis gitu. Ya itu sih intinya sih pada karya yang terus dibuat gitu. Kadang jelek enggaknya sih ya, kadang bodoh amat ya. Izis tuh sering bikin karya yang kurang bagus menurut saya. Karena memang keterbatasan budget, keterbatasan waktu dan sebagainya. Jadi belum matang udah dilempar. Tapi ya dengan begitu kita continue terus ada gitu, sehingga orang juga tahu kalau kita masih ada. Kemudian juga ada di antara karya-karya kan kita punya ada 100-an lagu Bang. Itu mungkin yang nyentuh tuh cuma 1-2 lagu buat mereka, tapi mereka akhirnya mau datang ketika kita membawakan lagu itu gitu. Ya gitu tuh. Misalnya ada dari 100 lagu, paling yang ngetop cuma 10 sampai 20 aja kan paling maksimal gitu ya. Oh iya gue punya story dengan lagu yang A gitu. Nah, si orang lain punya story dengan lagu B, orang lain punya story dengan lagu C. Nah ketika kita mau bawakan, Izis mau manggung, akhirnya si yang punya story dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, lagu yang banyak itu mereka datang semua karena ingin mendengarkan lagu mereka diperdengarkan lagi gitu sih. Oh gitu. Jadi ya intinya pada karya yang terus bikin gitu. Satu hal lagi sih yang cukup saya kagumi dari Izis adalah manajemen Izis Tulisan tuh menurut saya sangat bagus. Itu yang mendukung, salah satu yang mendukung perkembangan Izis di Indonesia. Iya, Bang, mau tanya nih kondisi sekarang, kondisi pandemi, apalagi karya apa sih akan dibuat sama Izis? Dan saya sih dengar-dengarnya salah satu yang dibuat Bang Afwan adalah sodako.com ya Bang? Bukan, ya sodako.org.id. Organisasi itu ini saya sendiri sih di luar dengan Izis. Tapi kita sering tapi untuk fundraising kita sering mengundang Izis buat acara-acara konser kemanusiaannya sering gitu. Oh gitu. Ceritain Bang apa yang dikerjain sama Izis Bang sekarang Bang? Kalau yang dikerjakan Izis di masa pandemi sih lebih banyak ini merenung diri, banyak doa. Oh gitu ya. Oke. Tapi jaga jarak ya. Jaga jarak. Tapi kita berapa kali ada konser online, ada 3 kali lah. 3 kali kita bikin konser online, ya udah 3 kali. 1 bulan Ramadan, kemudian 2 setelah Ramadan tuh. Boleh kapan-kapan Nasir ini podcast kita bikin konser buat Izis khusus gitu ya? Boleh. Asik. Boleh. Dan peluangnya lumayan loh, peluangnya ada gitu ya. Kerjasama dengan beberapa pihak gitu ya untuk bikin konser-konser online untuk naikin brand-brand mereka itu ada aja gitu. Jadi sebenarnya sih pada kreativitas Bang ya. Jadi kalau kita kreatif dalam membuat event atau kreatif dalam membuat sesuatu gitu, oke lah. Ya kayak Izis sekarang salah satu mungkin dari pertanyaan ya, gimana caranya bisa mengelola fans base. Salah satu kita bikin merchandise Bang, jadi kita bikin kaos gitu. Kaos kita tulisannya cuma Izzatul Islam gitu. Kaos hitam, tulisannya Izzatul Islam udah gitu doang. Tapi glow in the dark gitu. Jadi kalau malam gitu gelap dia nyala gitu. Udah gitu doang. Tapi itu wow banget buat anak muda ya. Bahkan kita bikin yang buat bapak dan anak itu sering tuh setiap kita konser ada aja yang pakai baju itu dan banyak gitu. So, kita manggung di mana-mana nih. Kita manggung di Bekasi, kita manggung Tangerang, di Depok, di mana-mana itu ada orang datang pakai baju gitu, anaknya pakai baju itu juga gitu. Itu asik tuh. Jadi Bang ya alhamdulillah sih diterima begitu sama teman-teman. Bang Afwan, nggak terasa di penghujung waktu nih, tapi tetap ingin coba mengajak teman-teman
kembali nostalgia dan juga mengobati rasa rindu terhadap Izatul Islam. Ada satu nasid dari Izatul Islam yang memang sangat diminati sekali dan lumayan menggugah. Saksikan Bang. Apa tuh? Woi, apa tuh? Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Plus buat Izatul Islam. Ya. Sang Murabi Robito. Itu banyak yang nangis lah kalau dengar lagi. Oh iya, saya juga hampir menangis, benar-benar rasa menggugah banget nasihat tersebut, dan mudah-mudahan bisa menular. Tapi saya pengen tahu juga nih Bang Izis tuh latar belakang membuat lagu Robito untuk apa sih Bang? Tujuannya Bang? Itu kan sebenarnya doa kalau kita setiap liko kan di akhir liko tuh baca doa Robito sama-sama, kemudian di translasi dengan ya lebih bebas lah, terjemahan bebas dari doa itu gitu, dan ya semoga bisa mengikat hati-hati kita semua lah. Iya, karena benar sih, ketika ucapan kita itu akan berbuat ke hati, maka insya Allah akan terrealisasi. Mudah-mudahan ketika kita menyenandungkan nasihat Robito itu bisa terlaksana apa yang menjadi hajat kita. Baik Bang Afan, amin. Demikian pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung di Nasid In Podcast. Mudah-mudahan sama-sama bisa silaturahim lagi pada segmen berikutnya yang lebih
luas lagi. Sampai jumpa kembali Bang Afan. Salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, lantakkan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, lantakkan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan. Hai mujahid muda, jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta,